Ya, sudah ada janji-janji manis yang diberikan. Apakah hanya manis di bibir, tapi realitanya tidak manis? Biarkan para narasumber yang menjawab pagi hari ini. Sudah ada Mas Fahlino Syuib, juru bicara Ridwan Kamil Suswodo. Selamat pagi, Mas Lino. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi, Mas Arif. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko Hakim. Pagi, Bang. Pagi. Juga Pramono Anwar. Bang, kita santai ya, Bang. Selain ada Bang Ciko juga ada santai lah ya. Ada Bang Nelson Simanjuntak, juru bicara Dharma Pongrekun Kunwardana. Pagi, Bang Nelson. Pagi. Selamat pagi, luar biasa. Luar biasa. Saat itu juga sudah bergabung bersama kami Mas Agus Pambagio, ini pengamat kebijakan publik yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Mas Agus. Assalamualaikum. Pagi Arif, pagi Kameratif. Pagi. Oke, saya mau ke Mas Lino dulu. Mas Lino, kalau melihat ini ada janji dari RK dan juga Suswodo, 200 juta per RW. Ini bukan angka kecil kalau melihat data saat ini. Per RW ini hanya dikasih 2,5 juta. Ini naik 100 kali lipat nih. Jawabannya gimana nanti? Seperti apa konsepnya yang diberikan nantinya? Jadi pertama terima kasih Mbak Rati, Mas Arif. Jadi konsep yang kami tawarkan ini adalah konsep membangun dengan metode partisipatif. Artinya kami menganggap bahwa pembangunan yang sustainable itu akan sangat baik bila dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Sehingga timbullah ide dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk menggulirkan dana RW sebesar 200 juta rupiah per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Bukan per bulan ya. Karena ada yang menyebut per bulan, bukan, ini per tahun. Dan ini sudah mempunyai rekam jejak yang baik karena sudah pernah dilakukan di Kota Bandung sewaktu Pak Ridwan Kamil menjadi wali Kota Bandung. Di saat itu dana RW untuk di Bandung sebesar 100 juta rupiah per tahun. Per tahun untuk mencakup sekitar 1.500 RW. Itu jadi apa tuh dikasih duit kayak gitu? Nah, pertanyaan yang baik, Mas Arif. Dari dana-dana ini, kami inginkan untuk bisa memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dari level yang paling bawah. Sehingga banyak masalah-masalah yang seyogyanya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri, tidak perlu melalui jalur birokratis yang panjang sampai harus ke balai kota. Itulah pendekatan yang akan kami tawarkan. Berarti nanti yang akan diberikan 200 juta per tahun ini hanya untuk RW-RW menengah dan menengah ke bawah. Karena kan cukup banyak permukiman warga yang juga dapat dikatakan sudah tajir gitu ya. Sudah punya juga anggaran yang cukup besar. Apakah juga diberikan juga nggak? Atau nanti menyesuaikan juga dengan RW-RW yang ada? Begitu? Itu akan menyesuaikan. Makanya range-nya adalah antara 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Karena kita paham setiap RW ini pasti sosioekonominya berbeda. Sehingga kebutuhannya pun berbeda-beda. Sehingga tentu tidak akan dipukul rata semua RW yang mendapatkan. Menteng nggak perlu 200 juta gitu. Sudah ada mungkin anggarannya ya. Tapi nanti pengawasannya gimana? Kalau diserahkan langsung apakah juga nanti bisa efektif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di RT dan juga RW tersebut? Pertama dalam tahap perencanaannya tentu kami akan menyediakan fasilitator. Kami mempunyai program satu arsitek, satu kecamatan. Nah ini akan dibudayakan. Ini semacam pendamping gitu? Semacam pendamping. Dan yang kedua ini juga akan ditempelkan melalui kelurahan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ, di pasal 15 ayat 7 itu sudah disebutkan bahwa pemerintah provinsi wajib mengalokasikan 5% dari dana APBD untuk dana kelurahan. Ini penyalurannya bisa melalui jalur tersebut. Untuk pengawasannya sendiri, kami merencanakan ini akan menjadi salah satu key performance indicator untuk lurah dan camat yang mengawasi program ini. Salah satu KPI ya? Salah satu KPI, betul sekali Mas Arif. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan mungkin semacam kompetisi antar RT, RW, kelurahan, kecamatan yang mempunyai ide-ide yang inovasi. Ini, jadi dalam konteks itu masyarakat pun juga bisa menilai, bisa juga mengawasi. Jadi sudah komprehensif apa yang dipikirkan dengan 200 juta rupiah itu ya. Kenapa Bang Ciko senyum-senyum nampaknya? Gitu ya? Apa? Agak nggak mungkin. Kirain ganteng juga. Sedikit sebelum program yang akan dijalankan oleh Pramono Rano, mungkin nggak 200 juta ini? Gini, masalah mungkin tuh belakangan. Yang pertama gini, akan sangat menyenangkan dan menenteramkan warga Jakarta kalau memang ada uang yang unlimited ya. Gitu ya. Kalau kita bicara soal 200 juta, wah itu kecil. Kalau perlu 1 miliar dong. Iya kan gitu. Kalau uangnya ada. Kalau uangnya ada. Permasalahannya ini kan kadang-kadang. Cuma masalah tadi kan biasanya kan dalam janji-janji kampanye kita banyak mencoba untuk menggait suara, kemudian
memberikan harapan-harapan pada warga. Saya rasa apa yang disampaikan itu sah-sah saja. Ini kan bagian dari kampanye. Tapi kita juga harus melihat program-program lain yang juga ditawarkan oleh paslon yang sama misalnya. Misalnya kita bicara soal memberikan makan siang gratis untuk semua ojol. Tahu nggak ada jumlah berapa ojol? Ada 1,25 juta ojol di Jakarta doang. Jabodetabek ada 2,5 juta. Nah, artinya apa? Kalau dikasih makan setiap hari, kalau setiap hari dikasih makan, artinya 18 miliar lebih sehari, ya kan? 6 triliunan dalam setahun. Itu udah 6 triliun keluar uang buat ojol makan siang, ya kan? Ada lagi 200 juta, artinya kurang lebih sekitar 3 triliunan, ya kan? Dalam setahun. Sementara DKJ ini berubah dari DKI menjadi DKJ. Ya, kita jangan ngomong APBD-nya dulu. Ketika menjadi daerah khusus ibu kota kemarin, ada bantuan-bantuan in kind gitu ya, dalam bentuk dana atau dalam bentuk bantuan lain, itu nilainya sampai 40 triliun yang akan hilang ketika kita berubah menjadi DKJ. Artinya kita harus bicara dengan postur anggarannya berarti dulu, tidak sebesar postur itu anggarannya keuangannya, lagi, postur finansialnya, postur fiskalnya. Nah, ini yang masyarakat juga saya rasa alhamdulillah di Jakarta ini tingkat pendidikannya cukup tinggi. Jadi pasti ada hitung-berhitung ya, kalau uang ini dipakai di sini pasti ada sesuatu yang dikurangi dari kebutuhan gue yang lain. Biar balance gitu kan. Ini supaya masyarakat juga bisa menilai bagaimana program-program dari paslon. Karena itulah paslon Anda realistis aja begitu, nggak usah muluk-muluk begitu. Kita mencoba gitu. untuk realistis. Satu, kalau kita bicara soal DKJ, kita harus bicara soal soul-nya. Soul-nya apa sih? Jiwanya DKJ ini, perubahannya dari DKI ke DKJ apa? Ini akan menjadi pusat ekonomi. Pusat ekonomi global. Artinya kita mengutamakan penggiatan ekonomi secara basis-basis di masyarakat. Kita bicara soal UMKM, kita bicara soal bantuan-bantuan, ketika kita bicara soal memaksimalkan fungsi-fungsi seperti Airpetra, fungsi-fungsi seperti stadion, fungsi-fungsi pusat olahraga dan lain-lain, itu artinya apa? Artinya di sekitar situ juga akan ada kegiatan ekonomi gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Kalau kita bicara soal RW maupun wilayah-wilayah tertentu, kita bicara soal balai rakyat tadi. Balai rakyat itu kan bukan sekedar tempat kongko-kongko, itu tempat berkegiatan, ada PKK, ada pelatihan UMKM. Lebih dominan sekarang olahraga ya. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin daycare, ya kan? Banyak sekali. Tapi akan ada anggaran yang dinaikkan juga kan untuk RW tersebut kan? Pasti, dan ini bukan insentif. Berkali-kali saya berada di stasiun televisi selalu dikatakan itu insentif. Ini dana operasional. Sehingga kenapa dana operasional itu penting? Kenapa nggak mau nyebut angka sih paslon Anda ini gitu loh? Kita kan kalau ini kan jelas nih terang nih 200. Kita sebut dana operasional itu akan naik 2 kali lipat. Ya, RT nyebut dari berapa, 2 juta, ya kan, menjadi 4 juta. RW dari 2,5 menjadi 5 juta. Dana operasional itu apa per bulan sih? Ya? Dana operasional ini bukan dana kemudian untuk insentif para pengurus RW atau pengurus RT. Untuk artinya gini, untuk Arif ketika ngurus KTP kan sering bolak-balik, suruh fotokopi sendiri, suruh apa sendiri, itu bisa dilakukan sehingga lebih cepat, ya kan? Lebih dilakukan oleh pengurus RT dan pengurus RW sehingga semua itu proses lebih cepat. Time is money. Ya kan, kecepatan pengurusan hal-hal seperti itu tentunya akan banyak. Itu time is money bukannya oknum mau cepet ya ada harganya, bukan gitu ya? Bukan ya, justru itu kan, ya itu kita menghindari hal-hal seperti itu, ya kan. Nah, ya pada prinsipnya sampai hari ini tentu kita kan belum penetapan ya. Jadi visi misinya belum fix. Tapi kira-kira itu tadi lah, spill dikit lah. Apa yang jadi lebih realistis karena angkanya kita mencoba untuk realistis sambil melakukan inovasi-inovasi dan gebrakan-gebrakan terkait dengan bidang ekonomi tadi. Karena memang kita harus lihat ekonomi nih. Iya dong, DKI ini berubah menjadi DKJ, pusat ekonomi, kota global dan lain-lain.